Perkenalkan, nama saya Raden Noro Fania Andari Roswara dari kelompok 8, dan dalam video ini saya akan menceritakan mengenai film yang saya tonton, yaitu Tori and Lokita. Film ini menceritakan tentang Lokita, seorang remaja wanita yang tinggal di Belgia bersama adiknya, Tori. Mereka merupakan imigran dari Kamerun, dan saat itu Lokita harus mencari uang sebagai imigran. Lokita harus mencari uang agar ia dan adiknya dapat bertahan hidup dan juga mengirimkan uang kepada ibunya agar adik-adiknya di Kamerun dapat bersekolah. Pada saat yang sama, ia juga harus membayar sejumlah uang setiap minggunya kepada sekelompok gangster yang membawa mereka ke Belgia dalam rangka membalas hutang yang mereka miliki. Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi oleh Lokita saat itu adalah ia tidak mempunyai berkas-berkas resmi untuk diakui sebagai penduduk Belgia. Hal ini menyebabkan Lokita tidak dapat bekerja dengan layak. Saat itu, ia mencari uang dengan menjadi pengedar narkoba, bekerja sama dengan seorang koki restoran Italia yang bernama Betim. Ia telah mengajukan permohonan berkas-berkas kepada pemerintah Belgia, hanya saja saat itu berkasnya ditolak dan pada akhirnya ia tidak mempunyai harapan untuk bekerja dengan layak. Dengan adanya berbagai tuntutan baik dari ibunya di Kamerun maupun dari para gangster yang terus mengejar Lokita, Lokita tidak mempunyai pilihan selain menerima tawaran Betim untuk bekerja sama sebagai penjaga tempat produksi ganja. Saat itu, ia tidak menyangka bahwa ternyata ia harus berpisah dengan adiknya. Ia tidak dapat berkomunikasi sama sekali dengan Tori, satu-satunya adik yang paling disayanginya. Ketika menonton film ini, saya dapat merasakan bagaimana kecemasan, rasa stres, dan juga kekhawatiran Lokita ketika ia harus terpisah dari satu-satunya keluarganya di perantauan, dan juga dengan adanya berbagai tuntutan untuk Lokita harus mencari uang. Sebagai seseorang yang pernah merantau dan mempunyai 2 kakak, saya dapat memahami bagaimana rasanya ketika saat itu di dalam film, Lokita tidak dapat menghubungi adiknya sama sekali. Saya dapat merasakan bagaimana cemasnya, terlebih ketika Lokita memang terkurung di suatu tempat tanpa adanya orang luar atau orang lain yang dapat ia ajak bicara. Saya cukup terkejut karena ternyata Lokita mempunyai gangguan serangan panik. Dengan kondisi ekonominya yang seperti itu, tidak memungkinkan bagi Lokita untuk terus rajin ke psikiater untuk memperbaiki kondisi mentalnya. Ia hanya bergantung kepada pil penenang yang selalu ia minum setiap serangan paniknya kambuh, dan juga kepada kehadiran Tori yang selalu menenangkan dirinya di sampingnya. Salah satu hal yang membuat saya juga bersimpati selain berempati kepada Lokita adalah tidak adanya satu orang pun yang benar-benar peduli kepada Lokita selain dari adiknya, Tori. Ketika Lokita stres, menangis, dan sedih dengan berbagai keadaan hidupnya, Tori selalu mengatakan bahwa ini bukan salah Lokita dan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sejujurnya, saya tidak dapat membayangkan bagaimana atau apa yang akan saya lakukan ketika saya berada di posisi Lokita. Ketika menonton film ini, saya sudah dapat merasakan bagaimana beratnya kehidupan Lokita, bagaimana berat kecemasan dan juga stres yang ia miliki ketika harus memikirkan semuanya sendirian. Hanya saja, ada satu hal yang pasti yang akan saya lakukan apabila saya berada di posisi Lokita. Sebagai seorang muslim, saya akan memilih pekerjaan yang halal, berbeda dengan pilihan Lokita saat itu yang bekerja sebagai pengedar narkoba. Apabila dikaitkan dengan neuroscience empati, dalam film ini saya dapat melihat bahwa Tori sebagai adik Lokita menunjukkan salah satu jenis empati yang disebut sebagai affective empathy. Affective empathy merupakan salah satu jenis empati yang berarti bahwa seseorang dapat memahami perasaan orang lainnya dengan benar-benar merasakan emosi tersebut atau perasaan tersebut secara emosional, bukan secara rasional. Jenis empati ini mirip dengan salah satu jenis empati lainnya, yaitu emotional empathy atau emotional contagion. Hal yang membedakan dua jenis empati ini adalah bahwa dalam affective empathy, seseorang tidak hanya memahami perasaan orang lain, tetapi juga memvalidasi dan mengakui bahwa sumber perasaan tersebut berasal dari luar orang tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang Tori lakukan sepanjang film, yaitu menenangkan Lokita, memvalidasi perasaannya, dan juga mengatakan bahwa ini semua bukan salah Lokita karena semua stresor yang Lokita rasakan berasal dari luar. Apabila saya diminta untuk memilih kalimat favorit saya dalam film, saya akan memilih kalimat yang diucapkan oleh Lokita ketika serangan paniknya kambuh di tempat produksi ganja. Saat itu, Lokita mengatakan, "Aku butuh bicara dengan Tori. Aku hanya butuh berbicara dengan Tori dan setelah itu aku akan baik-baik saja." Alasan mengapa saya memilih kalimat ini sebagai kalimat favorit saya,
karena kalimat ini benar-benar menggambarkan secara keseluruhan bagaimana hubungan Tori dan Lokita yang saling bergantung satu sama lain dan hanya memiliki satu sama lain. Di tengah kerasnya kehidupan mereka, Tori dan Lokita hanya punya satu sama lain untuk saling mendukung dan saling menyemangati. Sekian pembahasan film dari saya. Terima kasih.